welcome back with me tukang vektor amatir. Kali ini gue bakal coba bikin tutorial teknik dasar membuat vektor. Jadi gue bakal coba kasih tahu tools apa aja yang kita pakai buat bikin vektor di Photoshop. Nah, di sini gue udah nyiapin satu gambar yang sebenarnya udah jadi vektor, udah jadi sekitar 80%-an. Yang paling pertama gue siapin itu kualitas foto, kualitas gambar, karena kualitas gambar tuh berpengaruh banget menurut gue, berpengaruh sama hasilnya nanti. Karena kalau kualitas gambarnya kurang bagus, line-nya kurang bisa kelihatan, jadi kita kesulitan mau ngambil line dari foto tersebut. Nah, di sini gue punya satu foto yang kualitasnya lumayan bagus. Jadi kalau kualitas fotonya seperti ini, menurut gue lebih gampang kalau lu mengambil line art, karena line artnya lebih kelihatan. Di sini bisa kita lihat ya, bagian bola mata, line-nya yang harus kita ambil bisa kelihatan. Tapi kalau kualitas fotonya kurang bagus, biasanya itu kita kesulitan mau ngambil line-nya, karena ketika di zooming hasilnya pecah. Nah, ini gue punya foto yang lain ya, yang jadi kualitasnya rendah. Kalau foto begini lu mau bikin vektor, kita bakal kesulitan karena line-nya kurang kelihatan ketika di zooming. Gue coba zooming, nah di sini bisa ya dilihat ya, hasilnya kurang bagus. Jadi line-nya nggak betul-betul kelihatan karena ketika di zooming hasilnya pecah. Jadi jelas bakal bikin kita sulit buat nentuin line mana yang bakal kita ambil. Nah, oke, kita langsung ke toolsnya. Kalau gue biasanya pakai pen tools. Nah, jadi gue biasa pakai pen tool. Pen tools ini ada dua, jadi ada shape, ada pad. Ini bisa dilihat ada shape, ada pad. Kalau gue suka pakai shape, walaupun memang ada teman-teman yang suka vektor tuh pakai pad. Kalau gue pribadi lebih nyaman pakai shape. Kenapa? Kalau pad buat percobaan ya, misalnya kita bikin line, ini line-nya, ini pad. Jadi kalau sudah jadi line-nya seperti ini, jadi kita mesti klik kanan, terus kita bikin fill pad, baru kita pilih warnanya. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai shape, kita bikin, dia langsung muncul tanpa harus kita fill pad seperti yang tadi. Jadi sudah langsung muncul ya, ini kelihatan. Cuman shape ini itu nutupin bagian-bagian yang pengen kita ambil, seperti ini ya, tuh nutupin kan. Terkadang kesulitan karena tertutup, biasanya tertutup. Jadi kita coba ya, ini gue bikin line bagian mata. Nah, jadi line ini ketutup bagian sininya ya kalau kita pakai shape. Kalau cara gua ngakalinnya, jadi opacity-nya gua kecilin dulu. Jadi gua kecilin. Nah, ini kan ngeredup. Nah, jadi bisa kita ambil line-nya. Kalau gua cara ngakalinnya begitu. Mungkin ada cara lain, bisa dicoba. Nah, misalnya udah selesai, baru gua jadiin opacity-nya, gua naikin. Terus kelebihan shape, kalau ukurannya yang mau kita gedein itu nggak pecah. Jadi kalau pad coba gedein ya. Kalau pad Ctrl T, kita coba gedein ukurannya. Nah, ini bagian pinggir bakal kelihatan pecah, kurang tajam kalau pad ya. Tapi kalau shape mau dibikin ukuran segede apapun, dia bakal tetap begitu, jadi nggak pecah sama sekali. Nah, sini kelihatan ya perbedaannya setelah diperbesar ukurannya. Jadi tetap begini, nggak ada perbedaan saat ukuran kecil maupun besar. Beda sama pad. Jadi kalau pad diperbesar, kualitasnya kurang bagus menurut gua. Oke, kelihatan perbedaannya. Nah, sekarang lanjut ke cara bikin line artnya. Jadi kalau kita pakai shape, di sini bakal muncul langsung layer ya, layer otomatis langsung muncul kalau kita pakai shape. Kalau kita bikin pakai pad, jadi kita harus bikin layer dulu, baru kita pakai pad. Jadi kalau shape nggak perlu, layernya langsung muncul. Coba bikin line untuk bagian hidung. Nanti kalau misalnya kita mau lanjut ke step berikutnya,
Jadi bagian ini, di bagian atas ini ada settingannya. Nah, di sini diklik terus pilih yang combine. Jadi kita pilih yang combine. Kenapa? Biar layernya nggak nambah. Jadi kalau kita bikin di sini settingannya tetap new, itu layernya bakal kepisah. Jadi kalau kita masih mau satu alur, satu warna, misalnya kita mau bikin line art dulu, karena ini terpisah sama yang bagian hidung sebelah kanan, jadi kita bikin combine supaya tetap layer tetap nyatu. Coba bikin. Nah, jadi di sini layernya masih di shape 20, jadi nggak kepencar. Beda kalau kita misalnya new, ya. Kalau kita new itu dia akan muncul layer baru. Kalau mau ngasih warna, misalnya warnanya selama warnanya masih sama, menurut gua, misalnya lo bikin line art dulu, jadi usahain pakai combine aja, ya. Usahain pakai combine supaya nggak terlalu banyak layar, karena terlalu banyak layar tuh bikin pusing. Jadi kalau misalnya bagian mata, bikin bagian mata aja. Jadi dibikin grup begini, ini yang udah jadi ya. Jadi dibikin grup line art, ini grup mata, ini grupnya buat bibir, ini grupnya buat wajah. Jadi dibikin grup sengaja biar nggak pusing. Kalau ditumpuk-tumpuk biasanya bikin bingung gitu ya. Nah, jadi gue satuin jadi satu biar rapih dan nggak bikin pusing. Coba gue aktifin line art, aktifin bagian mata, jadi aktifin bagian bibir dan aktifin bagian wajah. Nah, jadi di layer ini nggak kelihatan banyak ya, jadi nggak kelihatan numpuk. Oke, kita lanjut ke cara membuat bagian wajah. Jadi menentukan skin tone. Jadi kalau mau nentuin skin tone, di sini misalnya line artnya udah jadi, ini ya. Jadi kalau mau nentuin skin tone itu kita pakai posterize. Kalau saya biasanya pakai posterize supaya garis-garis di wajah kelihatan. Jadi lebih gampang kita ngambilnya. Walaupun memang bisa kita nggak perlu pakai posterize buat ngambil bagian wajah, nentuin oh ini bagian gelap, ini bagian terang. Tapi harus teliti. Jadi kalau kayak gue masih pakai posterize karena gue masih amatiran dan belum bisa nentuin bagian gelap dan bagian terang tanpa posterize. Jadi caranya begini. Nah, jadi kalau misalnya udah jadi line artnya udah jadi, sekarang ngambil bagian wajah. Jadi kita pakai posterize. Ini foto aslinya. Klik dulu foto aslinya, terus kita image adjustment. Terus di sini ada posterize. Ini ya. Kita klik. Ini dia. Nah, jadi ini nentuin bakal berapa banyak warna yang kita pakai untuk bagian wajah. Jadi semakin gede levelnya, bakal semakin banyak warna yang kita pakai. Jadi kalau semakin kecil, jadi semakin sedikit warna yang bakal kita pakai. Nah, di sini gue pakai level 5 supaya nggak terlalu banyak warna. Jadi gue cuma pakai sekitar 3 warna di sini. Oke. Nah, ini bisa kelihatan. Ini bagian gelapnya, ya. Ini bagian palet warna pertama. Jadi cara ngambilnya begini. Kalau gue ngambil dari yang bagian gelap dulu, gue coba. Opacity-nya gue naikin dulu. Nih, nah jadi di sini lu bisa nentuin warna. Jadi lu pakai warna apa yang lu mau. Kalau lu belum bisa nentuin palet, saran gue lebih baik lu download, karena di Google udah banyak. Lu ketik aja keywordnya skin tone vector Photoshop. Itu cara ngambil warna. Jadi pakainya posterize ya. Contohnya kalau udah jadi, dia bakal jadi begini, bagian paling gelap. Jadi gue naik ke bagian warna kedua, ini sedikit lebih terang, terus naik ke warna ketiga. Ini warna ketiganya. Nih. Jadi bagian yang paling terang. Nah, jadi posterize itu pengaruh saat lu nentuin berapa warna yang bakal lu pakai untuk bagian wajah. Kalau gue di sini nyobanya cuma beberapa warna aja, jadi gue cuma pakai 3 warna. Nah, untuk bagian wajah.
Jadi kalau untuk bagian mata, kalau gue cara membuat bagian matanya, jadi gue pakai di sini custom shape ya. Gue pakai custom shape kalau biasanya. Jadi misalnya lu tinggal pilih, misalnya bulat, ini ellipse tool, tinggal lu sesuaiin ukurannya. Oke. Nah, jadi bagian matanya, untuk bagian mata, terus naik ke lapis kedua bagian mata. Jadi lapis kedua kalau gue biasanya gue bikin gradient, jadi bagian ini gue copy, caranya gue tarik ke bawah, gue copy. Nah ini udah ada kopiannya, jadi ukurannya gue kecilin sedikit, Ctrl T, kecilin sedikit. Oke. Bikin gradient, jadi bagiannya gue bikin gradient. Caranya klik di bagian layer, klik 2 kali, ini bakal muncul pilihan begini ya, layer style. Jadi klik gradient overlay, ini dia bagian gradientnya. Lu klik di sini, lu tentuin warna, mau pakai warna apa. Jadi bisa sesuai selera aja sih makanya warnanya, jadi nggak usah terpaku sama warna yang gue pakai. Jadi silakan bereksperimen sendiri biar ketemu stylenya seperti apa. Oke. Nah ini bagian mata ya. Terus bikin lagi bagian dalamnya, kira-kira butuh 3 layer 4 layer lah untuk bikin bagian mata ya. Tetap patokannya yang asli, jadi bisa ngelihat bagian mata yang aslinya. Oh ini ada bagian mata yang paling dalam, yang hitam sama yang putih, jadi tetap ngikutin yang aslinya kalau gua. Cuman lo bisa bereksperimen sendiri, bikin sesuai kemauan lo. Jadi imajinasi juga penting, nggak cuma ngandelin tools yang ada, tapi perlu berpikir buat bikin hasilnya lebih menarik juga penting. Jadi penyusunan layer ini perlu juga. Jadi misalnya ini bagian atas di layer sini posisinya di atas bagian hitam, misalnya nih. Nah ini bagian hitam, bagian dasar, warna dasar. Jadi warna kedua itu harus di atasnya, layarnya posisinya harus di atasnya. Kenapa? Kalau di bawah dia bakal ketutup. Gue coba pindahin, tarikin ke bawah ya. Gue coba tarik ke bawah. Nah ini, jadi percuma ketutup dia. Jadi posisinya harus di atas warna dasar. Sama pembuatan palet wajah pun begitu juga. Jadi posisinya kalau lu nentuin warna yang paling gelap, warna dasar dulu, warna paling gelap, ya begitulah seterusnya. Jadi nyusun warnanya supaya nggak ketindih, nggak ketimpa, posisinya di atas. Jadi bagian matanya kurang lebih jadinya bakal kayak begini. Sini gue bagian mata gue pakai gradient map, warnanya hitam putih. Jadi seperti yang tadi, di sini settingan warnanya. Lu mau pakai warna apa? Lebih suka warnanya yang seperti apa? Jadi bereksperimen sendiri. Ini bibir, ini wajah. Itu aja yang bisa gue jelasin di tutorial kali ini. Tools yang biasa dipakai dan cara nggunainnya. Lu bisa praktek sendiri, bisa bereksperimen sendiri supaya nggak terlalu terpaku dengan apa yang gue jelasin tadi. Jadi itu jangan terpaku dengan warna yang gue pakai. Lu bisa bereksperimen sendiri supaya lu bisa nemu hasil yang benar-benar bagus ya. Karena gue juga belum bisa bikin vektor yang terlalu bagus. Jadi gue cuma bisa bikin vektor-vektor sederhana aja, sebisa gue aja. Dan gue selalu ngusahain gimana caranya biar vektor yang gue bikin gak terlalu banyak warna, karena gue kurang teliti. Kalau terlalu banyak warna gue sedikit pusing ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di tutorial kali ini. Mudah-mudahan berguna. Kalau ada yang gak dimengerti bisa ditanya di komentar, bakal gue jawab kalau gue tahu. Jadi kalau gue nggak tahu ya gue nggak jawab ya. Oke ya, sekian dulu dari gue di tutorial kali ini. Salam kreatif dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.